Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah masih panjangkan usia, Allah masih berikan kita kesehatan jiwa dan raga, dan Allah berikan kita hidayah yang membuat kita masih berada di dalam agamanya. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru terbaik, motivator terbaik, inspirator terbaik yang membuat kita kemudian menjadikannya idola, meniru setiap detil apa yang beliau lakukan, dan bersalawat sebanyak mungkin untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diajarkan Nabi dan beliau praktekkan di dalam hidupnya adalah beliau belajar terus-menerus dan mengajarkan segala sesuatu yang telah beliau pelajari dan amalkan sebelumnya. Beliau berusaha sekuat tenaga untuk menularkan apa yang beliau pelajari dan apa yang beliau amalkan untuk sekitarnya. Maka kemudian Nabi SAW menjadikan ini sebagai standar kebaikan. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang memahami, belajar Al-Quran, mengamalkannya kemudian, dan berusaha mengajarkannya kepada orang. Berusaha untuk membuat orang-orang di sekitarnya tertular dengan apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka amalkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi singkat tapi sangat dalam maknanya. Ada dua poin utama yang tersebut di dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran, memahaminya dengan benar dan mengamalkannya kemudian. Tahap berikutnya adalah mengajarkannya atau menularkannya kepada orang-orang di sekitar. Sehingga semangat yang dibawa oleh hadis ini adalah kita tidak disuruh untuk soleh sendirian. Kita punya tanggung jawab untuk orang-orang di sekitar, untuk membuat mereka juga ikut merasakan semangat kebaikan. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya untuk urusan dakwah ini bukan urusan orang-orang yang bertitel LC saja. Ini bukan urusan lulusan dayah saja. Tapi semua kita, setiap orang punya peluang untuk berdakwah. Setiap orang punya peluang untuk menjadi manusia terbaik yang disebut Rasulullah, yaitu ta'allamal Qur'an wa 'allamah, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang-orang. Jemaah Jumat yang mulia, tidak selalu dakwah itu tentang fikih. Tidak selalu dakwah itu tentang topik-topik agama seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Tidak juga harus berada di mimbar. Tidak juga harus pakai sorban.
tidak juga harus dimulai dengan mukaddimah alhamdulillah dan seterusnya. Dakwah itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya tentang kehidupan akhirat kita. Karena di dalam Al-Qur'an, ketika kita membedah isi Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an tidak hanya memuat tentang sholat, zakat, puasa, haji, sedekah dan sebagainya. Tapi Al-Qur'an juga memuat sejarah. Al-Qur'an bicara tentang sains, Al-Quran bicara tentang teknologi, psikologi, Al-Quran bicara tentang makanan, Al-Quran bicara tentang perjalanan, pertikaian, hukum, perekonomian, dan lain-lain sebagainya. Semua topik itu tersebut walaupun tidak secara detail di dalam Al-Quran. Intinya, semua kita berpotensi untuk terhubung dengan baik dengan kitab yang bernama Al-Quran. Semua kita punya peluang untuk mempelajari sesuatu di dalam Al-Quran, bahkan terhubung dengan profesi kita yang kita jalankan. Karena semangat Al-Quran adalah semangat kebaikan. Bidang kita masing-masing semuanya terhubung dengan Al-Quran. Saya sendiri basisnya sebenarnya kimia. Basisnya adalah ilmu kimia. Saya pelajari ilmu kimia. Saya pelajari Al-Quran, ternyata matching dia, ternyata nyambung semuanya. Bahkan salah satu yang kita bicarakan, yang kita bacakan di awal khutbah tadi, adalah ayat tentang fotosintesis yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara, fa idza antum minhu tuqidun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surah Yasin yang kita semuanya barangkali hafal, bahwa dialah Allah yang menjadikan api untuk kalian dari kayu yang masih hijau. Kata-kata hijaunya disebut dengan sangat lantang, syajaril akhdar, pohon yang hijau. Dan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, api itu adalah energi, hijau itu adalah klorofil. Maka proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan energi dan itu melibatkan klorofil. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ketemu dengan bidang kita yang ternyata Al-Quran memvalidasi dan menguatkannya, apa yang akan terjadi? Maka iman kita insya Allah akan bertambah. Kita akan menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah ketika kita menyadari bahwa Allah tidak hanya mengatur tentang sholat dan puasa, tapi juga menyingkap semua rahasia yang kita tanya. Maka tidak ada satupun persoalan yang datang kepada kita kecuali jawabannya tersedia, dan itu ada di dalam Al-Quran. Dan setelah kita pelajari sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tahap berikutnya adalah sampaikan. Berikan pemahaman kepada orang-orang. Dan ini mudah-mudahan akan membuat orang-orang terinspirasi dengan Al-Quran, tergerak untuk membacanya, ikut mempelajarinya, dan ikut mengamalkannya kemudian. Inilah yang disebut di dalam hadis tadi dengan ta'allamal Quran wa 'allamah, mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Yang menarik adalah sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun interest manusia, apapun ketertarikan manusia, apapun bidang yang dia geluti dalam hidupnya, maka terhubung dengan semangat kebaikan yang ditiupkan oleh Al-Quran. Itu sebabnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tebarkan tanda-tanda kebesaran kami di semua sisi, di semua bidang, bahkan pada tubuh mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai nyata bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan kalau semua kita dengan profesi kita yang berbeda-beda semuanya terhubung erat dengan Al-Quran.
Kalau semua kita berusaha kemudian mempengaruhi lingkungan terdekatnya saja untuk juga terhubung dengan semangat kebaikan dari Al-Quran, kita akan berpikir dunia ini akan ideal karena ada ekonomnya dekat dengan Al-Quran, ada tentaranya dekat dengan Al-Quran, ada dosen dekat dengan Al-Quran, ada siswa dekat dengan Al-Quran, orang tua dekat dengan Al-Quran, anak muda dekat dengan Al-Quran, tukang sayur dekat dengan Al-Quran. Semua orang dekat dengan Al-Quran dengan caranya masing-masing. Maka Allah akan menyebut orang-orang ini bahkan menjadi orang-orang tempat bertanya kelompoknya masing-masing. Siapa yang paling cocok kita tanya tentang ketentaraan? Tentara. Siapa yang cocok kita tanya tentang kesehatan? Dokter. Siapa yang cocok kita tanya tentang kimia? Ahli kimia. Tapi Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7, kami tidak mengutus, wahai Muhammad, kami tidak mengutus sebelum engkau melainkan beberapa orang laki-laki yang menjadi nabi yang kami beri wahyu kepada mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah sama orang-orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Tapi ketika Allah menyebut orang-orang yang tahu ini, Allah tidak menyebut ahlal ilmi, Allah tidak menyebut orang yang berilmu, tapi Allah menyebut dengan ahlal dzikri. Kenapa? Karena ahlal ilmi adalah orang yang hanya terhubung dengan ilmunya. Mungkin dia ahli kimia, mungkin dia ahli fisika, mungkin dia tentara, mungkin dia dokter dan sebagainya. Tapi ahlal dzikri adalah ahli kimia yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah tentara yang tunduk kepada Al-Quran, adalah dokter yang berada di jalan kebenaran, adalah orang-orang yang pantas ditanya. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan fas'al ahla dzikri, tanya kepada orang-orang yang berzikir, tanya kepada ahlinya, tapi ahlinya harus yang berzikir. Jangan tanya kepada orang-orang biasa walaupun dia ahli di bidangnya. Bahkan ahli kimia, bahkan ahli agama sekalipun. Kalau ada ahli ilmu agama sekalipun, tapi dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu bukan tempat mengambil referensi, bukan tempat bertanya. Ada seorang profesor di Jerman bernama Profesor Anna-Marie Schimmel. Dia lahir tahun 1922, meninggal kemarin tahun 2003. Orang Jerman. Dia ahli agama Islam. Dia hafal 30 juz Al-Quran. Dia bisa bahasa Arab dengan baik dan benar. Dia hafal tafsir Jalalain. Dia hafal hadis Arba'in. Ilmunya tentang Islam jauh di atas ilmu ulama-ulama kita. Bedanya adalah dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah orang Islam. Dia hanya mempelajarinya sebagai ilmu pengetahuan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini, sehebat apapun ilmunya, tidak pantas kita bertanya, karena Allah menyuruh kita bertanya kepada ahlal dzikri, bukan ahlal ilmi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah posisinya. Maka dakwah itu menjadi bertenaga, bahwa orang-orang yang punya ilmu di bidangnya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha kemudian mempengaruhi lingkungannya agar mendapatkan hal yang sama seperti yang dia dapatkan sebelumnya. Disitulah dakwah berbicara. Tapi bagaimanapun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu ada strateginya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, "May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah SAW,
maka hendaklah kalian menyebut, mengatakan, menyampaikan segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Kalau tidak mampu atau ragu bahwa itu akan mengandung kebaikan, maka Rasul memberi pilihan kedua, auliyasmu, sebaiknya diam. Jangan sekali banyak bicara ketika kita tidak yakin bahwa yang kita bicarakan akan membawa kepada kebaikan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita berharap, kita berdoa, kita ingin sekali bahwa ada orang-orang terbaik dalam setiap lini profesi. Ada tentara terbaik yang dekat dengan Al-Quran sehingga dia bisa menjadi pendakwah terbaik untuk tentara lainnya kemudian. Ada dokter yang dekat dengan Al-Quran yang bisa mendakwahkan dokter lainnya kemudian. Ada orang-orang yang di setiap lini kehidupan yang dekat dengan Al-Quran. Karena dakwah itu butuh kesamaan frekuensi. Siapa pendakwah terbaik untuk kalangan dokter? Dokter juga. Siapa kalangan terbaik untuk mendakwahi anak muda? Anak muda juga. Siapa yang paling bagus untuk mendakwahi tukang sayur di pasar? Tukang sayur juga. Bayangkan kalau semua kita senada dengan apa yang disebut oleh Al-Quran, maka itu akan menjadi dunia yang sangat ideal. Karena di setiap poin kehidupan ada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang berusaha mengamalkan dan kemudian mencoba untuk menularkannya kepada orang lain kemudian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita berharap agar kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tidak pernah berhenti belajar Al-Quran dan memahaminya dengan benar, kemudian mencoba mengamalkannya sekuat dan semampu kita kemudian. Dan selanjutnya kita harus berazam di dalam hati kita masing-masing untuk mencoba menulari orang lain dengan apa yang sudah kita amalkan, sehingga bukan saja untuk orang-orang sekitar, kita sendiri pun insya Allah akan mendapatkan royalti di hari kemudian. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah kekuatan untuk bertahan dalam pembelajaran Al-Quran dan diberi oleh Allah kekuatan untuk mendakwahkannya kemudian, agar kita nantinya akan menjadi salah satu di antara manusia terbaik yang disebut oleh Rasulullah SAW. Karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengamalkan Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang-orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.